Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan kami dari kelompok 7, kelas Pancasila 54, Farmasi B. Pada kesempatan kali ini, kami akan memaparkan hasil diskusi kelompok kami tentang internalisasi dan aktualisasi ideologi Pancasila. Baik, sebelumnya saya memperkenalkan diri dan teman saya. Baik, perkenalkan, nama saya Salwa Ramadanti dengan NIM N011-201063 sebagai moderator, Jessica Aurelia Gosal sebagai pemateri pertama, Kindi Aulia Nur Ramadhani sebagai pemateri ketiga, Marwa Wirdaningsi sebagai pemateri keempat, dan Mutiara Cahya Utami sebagai pemateri kedua. Langsung saja saya persilakan pemateri pertama untuk memaparkan materinya. Baik, terima kasih. Saya akan memaparkan mengenai konsep internalisasi dan aktualisasi ideologi Pancasila. Pancasila perlu diaktualisasikan dalam kehidupan kemasyarakatan, kebangsaan, dan kenegaraan, mengingat Pancasila sebagai ideologi nasional yang merupakan visi kebangsaan dari Indonesia yang dapat membina persatuan bangsa yang dipandang sebagai sumber demokrasi yang baik di masa depan yang lahir dari sejarah kebangsaan Indonesia. Jadi, Pancasila sebagai dasar dan ideologi negara merupakan kesepakatan politik para founding fathers ketika negara Indonesia didirikan. Namun, dalam perjalanan panjang kehidupan berbangsa dan bernegara, Pancasila sering mengalami berbagai deviasi dalam aktualisasi nilai-nilainya. Deviasi pengamalan Pancasila tersebut bisa berupa penambahan, pengurangan, dan penyimpangan dari makna yang seharusnya. Dan seiring dengan itu, sering pula terjadi upaya pelurusan kembali. Melihat kondisi bangsa Indonesia, diperlukan upaya yang dapat mengaktualisasikan Pancasila ini. Baik, saya kembalikan kepada moderator. Baik, saya persilakan kepada pemateri kedua. Baik, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Di sini saya akan menjelaskan realita internalisasi dan aktualisasi ideologi Pancasila. Secara pertimbangan politik, Pancasila perlu diaktualisasikan dalam kehidupan kemasyarakatan, kebangsaan, dan kenegaraan, mengingat Pancasila sebagai ideologi nasional yang merupakan visi kebangsaan Indonesia yang membina persatuan bangsa, yang dipandang sebagai sumber demokrasi yang baik di masa depan dan yang lahir dari sejarah kebangsaan Indonesia. Visi kebangsaan dan sumber demokrasi Indonesia ini perlu diterapkan sebagai nilai-nilai, prinsip-prinsip, dan etika untuk melandasi dan mengawal perubahan politik dan pemerintahan yang sedang terjadi dari model sentralistik, otoriter yang birokratis, dan eksekutif heavy, menuju model desentralistik, demokrasi yang multipartai, dan legislatif heavy. Latar belakang seperti itu didorong pula oleh realita penerapan Pancasila selama ini yang dipersepsi publik sebagai untuk kepentingan alat penguasa yang ditentang oleh globalisasi ideologi asing, terutama liberalisme, yang gagal dalam mengatasi penyakit korupsi, kolusi, dan nepotisme sebagai akibat adanya salah urus mengelola negara, serta yang perwujudan praktek demokrasinya berkonotasi buruk. Ini semua seringkali diarahkan pada Pancasila yang dijadikan kambing hitamnya. Secara yuridis, ketatanegaraan, Pancasila adalah dasar negara NKRI yang dirumuskan dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 dan yang kelahirannya ditempa dalam proses perjuangan kebangsaan Indonesia sehingga perlu dipertahankan dan diaktualisasikan walaupun konstitusinya berubah. Di samping itu, Pancasila perlu memayungi proses reformasi untuk diarahkan pada reinventing and rebuilding Indonesia dengan berpegangan pada perundang-undangan yang juga berlandasan Pancasila dasar negara,
melalui Undang-Undang Dasar 1945 sebagai payung hukum, Pancasila perlu diaktualisasikan agar dalam praktek berdemokrasinya tidak kehilangan arah dan dapat meredam konflik yang tidak produktif. Pancasila perlu diaktualisasikan oleh dan bagi bangsa Indonesia karena banyaknya dampak negatif kebijakan otonomi daerah. Sebagai akibat dari sempitnya pemahaman Pancasila, terjadi degradasi nilai-nilai kekeluargaan dan tegang rasa di masyarakat, serta disalahgunakan implementasinya oleh penguasa sehingga legitimasinya sudah pada titik nadir. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, saya persilakan kepada pemateri ketiga. Baik, sebelumnya terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Perkenalkan, nama saya Kindi Aulia Nuramadani yang akan menjelaskan materi mengenai tantangan dan ancaman yang akan diterima oleh masyarakat Indonesia dalam hal aktualisasi ideologi Pancasila serta internalisasinya. Jadi seperti yang kita ketahui bahwa sesudah reformasi banyak hal yang berubah dalam hal cara pandang bangsa terhadap kekuasaan politik maupun ekonomi, yang kemudian hal ini ditopang oleh adanya perkembangan iptek, utamanya di bidang informasi dan komunikasi. Nah, dalam hal-hal seperti inilah kemudian muncul berbagai pandangan yang sangat bebas dan terbuka yang kemudian menjadi tantangan dan ancaman bagi aktualisasi nilai-nilai Pancasila itu sendiri. Sebagai contoh misalnya, yang pertama ada fundamentalis pasar bebas atau absolute free market economy. Jadi bangsa Indonesia itu sekarang mengalami proses liberalisasi yang mengubah watak bangsa Indonesia dari orientasi kolektivistik ke orientasi individualistik secara ekstrim. Nah, bahkan pada masa kini muncul istilah-istilah yang dipandang ideal seperti misalnya lelang jabatan. Para pemikir, ilmuwan, praktisi, dan penentu kebijakan bernegara banyak sekali yang terperangkap dalam paradigma yang berpikir bahwa pasar bebas ini dengan anggapan yang ekstrim seakan mereka berpikiran berbeda, dianggap kurang pandai, ketinggalan zaman, atau bahkan dipandang sebagai orang yang berbahaya bagi demokrasi liberal, sehingga harus dimusuhi. Mereka yang mempunyai pandangan berbeda bahkan dianggap tidak memiliki hak hidup dalam negara demokrasi Indonesia. Nah, hal-hal seperti inilah yang kemudian menjadi ancaman upaya aktualisasi nilai-nilai Pancasila. Kemudian yang kedua adalah fundamentalis agama yang radikal. Nah, fundamentalis agama yang radikal ini kemudian melahirkan gerakan-gerakan radikal yang selalu mengklaim kebenaran untuk dirinya sendiri dengan memandang bahwa orang lain atau pihak lain sebagai ancaman terhadap kebenaran mutlak yang mereka miliki. Ancaman agama ini dapat dikatakan datang dari semua kelompok agama dan bersamaan dengan era globalisasi yang kemudian melahirkan gejala internasionalisasi gerakan-gerakan radikal. Gerakan fundamentalis agama yang radikal ini menafikan prinsip sila-sila Pancasila, utamanya sila kedua yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab, dan sila ketiga yaitu persatuan Indonesia, dan bahkan sila pertama yang cenderung disalahpahami dan kemudian disalahgunakan untuk kepentingan kelompoknya sendiri. Kemudian yang ketiga ada fundamentalis etnis dan feudalisme. Fundamentalisme etnis dan kultur feodalisme yang cenderung berorientasi ke daerahan bercampur dengan budaya yang feodal. Budaya politik Indonesia memang masih feodal sehingga siapa saja yang berkuasa dan kaya cenderung menggunakan posisinya untuk menerapkan hubungan-hubungan yang bersifat feodal dengan warga yang berada dalam posisi menengah atau ke bawah. Semangat kedaerahan memang tidak terlihat, tetapi dalam praktik ini nyatanya ada dan berhimpitan dengan budaya feodal sehingga mudah melahirkan oligarki politik dan oligarki ekonomi dalam praktiknya. Nah, dalam bentuknya yang ekstrim dan fundamentalis, kecenderungan primordialisme etnis dan budaya feodal ini menghambat kemajuan peradaban bangsa yang kemudian menghalangi perkembangan budaya demokrasi yang bersifat egaliter yang dapat mempercepat kemajuan bangsa. Baik, sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, saya persilakan pemateri terakhir untuk memaparkan materinya. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Materi yang akan saya bawakan adalah mengenai solusi dari masalah-masalah yang telah disebutkan sebelumnya. Aktualisasi nilai-nilai Pancasila sekarang itu mengalami deviasi.
Deviasi ini dapat berupa penambahan, pengurangan, dan penyimpangan dari makna yang seharusnya. Melihat zaman sekarang di mana globalisasi semakin bebas, mengkhawatirkan eksistensi Pancasila itu sendiri. Banyak tantangan yang dihadapi oleh Pancasila, seperti adanya pasar bebas, agama yang radikal, dan feodalisme. Sehingga perlu pelurusan kembali dari aktualisasi nilai-nilai Pancasila itu sendiri. Adapun solusi dari beberapa fenomena yang tadi disebutkan adalah yang pertama, yaitu penanaman nilai Pancasila. Beberapa tantangan seperti adanya pasar bebas, agama yang radikal, dan feodalisme yang dapat melahirkan oligarki politik sama sekali tidak mencerminkan nilai luhur Pancasila. Penanaman nilai Pancasila sangat penting untuk diterapkan bahkan dari usia dini dan dari pendidikan formal maupun non-formal. Hal ini dapat menghindarkan dari hal-hal yang bersifat radikal. Terlebih globalisasi yang semakin bebas mengharuskan rakyat Indonesia itu harus mempunyai pegangan dan menguatkan dirinya dengan nilai Pancasila. Yang kedua adalah dibuatkan undang-undang dan lembaga yang melindungi. Radikalisme merupakan cikal bakal dari lahirnya terorisme. Terorisme merupakan tindakan yang dapat memecah belah persatuan bangsa, sehingga terorisme harus dicegah dan diberikan sanksi kepada para pelaku, seperti dibuatkannya UU Nomor 15 Tahun 2003 tentang pemberantasan tindak pidana terorisme. Kemudian di tahun 2010, pemerintah mengeluarkan Perpres Nomor 46 Tahun 2010 tentang pembentukan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme atau BNPT yang pada tahun 2012 diubah dengan Perpres Nomor 12 Tahun 2012. BNPT ini sendiri adalah merupakan lembaga negara yang memiliki fungsi untuk melakukan pemberantasan terhadap kasus-kasus terorisme. Terus yang terakhir adalah diterapkannya politik demokrasi atau ekonomi demokrasi. Indonesia harus benar-benar menerapkan politik demokrasi, karena jika tidak akan ada permainan politik antara elit-elit politik yang dapat melahirkan oligarki yang bertentangan dengan nilai Pancasila. Oligarki terjadi ketika struktur negara dikuasai oleh satu atau dua kelompok elit kecil. Politik oligarki memiliki motif mutualisme antara politisi dan pengusaha, di mana politisi memerlukan modal untuk biaya politiknya dan pengusaha membutuhkan dukungan politik untuk eksistensi usahanya. Dan dari politik oligarki inilah dapat terjadi kasus-kasus korupsi. Sekian dari saya kembalikan ke moderator. Baiklah, sekian hasil pemaparan kelompok kami pada kesempatan kali ini. Semoga materi kali ini bermanfaat. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.